Berencana untuk kembali ke akhir dan menambah sedikit stok barang, dengan susah payah, aku berhasil mendapatkan surat hak milik sebuah pertanian. Aku gila-gilaan membeli tanaman dan mengumpulkan hewan ternak. Karena aku tahu, menambahkan tanda baca di akhir itu penting. Semua orang akan bertekad menghadapi iklim. Tambahkan tanda baca di akhir. Sesuatu yang kamu pegang akan memiliki kemampuan khusus. Dalam sekejap, aku menjadi seorang pemilik pertanian. Apakah ada yang melihat tebakanku? 1 detik, 2 detik, mampukah aku bertahan? Benda ini, apa kamu tidak tahu? Ayam betinaku bisa bertelur paha ayam goreng yang renyah. Yang pertama adalah menambahkan tanda baca di akhir. Aku sedang memegang pisau untuk memotong sayur. Maka pisau itu bisa memotong segala benda. Sedangkan keluargaku yang egois itu, malah memegang pisau dapur yang hanya bisa memproduksi nasi. Selain memproduksi nasi, yang bisa menghasilkan nasi tanpa batas, hal lainnya pada dasarnya tidak ada gunanya. Demi melindungi keluarga egois itu, aku berulang kali menyinggung musuh. Tapi mereka belakangan ini, demi mencari perlindungan dari kelompok penyintas yang bermusuhan denganku, mereka langsung menjadikanku sebagai upeti untuk diserahkan kepada pemimpin musuh. Akhirnya, keluarga egois itu menunjukkan wajah aslinya. Kamu pikir kenapa kami membesarkanmu? Sejujurnya, saat orang tuamu mengalami kecelakaan mobil dulu, ada banyak uang kompensasi. Hanya sebagai walimu kami bisa mendapatkan uang itu. Lihat kamar pengantin untuk putraku itu? Itu dibeli menggunakan uang kompensasi kematian orang tuamu. Kebencian mencapai puncaknya. Tapi aku harus menahan kebencian itu. Karena setelah terlahir kembali, tekadku adalah harus membalas kebencian ini berlipat ganda. Tepat kemarin, saat itu terjadi. Kenapa belum pergi ke gudang pertanian? Apa kau punya cara? Aku segera bangkit dari tempat tidur. Inilah tujuanku. Sampai di gudang, saatnya benda-benda milik keluarga itu aktif. Aku berjalan menuju gudang dengan senyuman. Saat ini, waktu kedatangan benda itu, tinggal tersisa setengah jam lagi. Bukan hanya gudang pertanian itu. Di dalamnya tersimpan surat hak milik pertanian. Tolong lihat laporan berita itu. Komputer utama keluarga itu. Karena yang terakhir kudapatkan adalah hak atas properti peternakan Zong Mudian. Akhirnya saat menjadi pemilik peternakan Breeze Spirit, peternakan ini jauh lebih besar dari Zong Mudian. Ternaknya pun jauh lebih besar daripada kucing dan anjing biasa. Aku menggenggam erat sertifikat properti itu. Menunggu kedatangan hari kiamat, suara notifikasi ponsel terdengar. Hari kiamat telah tiba. Benda yang kalian pegang di tangan akan memiliki kemampuan khusus. Hitung mundur 60 detik berwarna merah muncul di langit. Semua orang diliputi kepanikan. Pikiran pertama semua orang adalah senjata. Hanya dengan senjata kita bisa melindungi diri. Dunia akan menjadi kacau balau. Dengan kekuatan fisik, bisakah kita menindas orang lain? Saat ini ketertiban sudah runtuh. Yang kuat berkuasa adalah hal yang lumrah. Tentu saja, banyak orang mengira ini hanya lelucon. Begitu pula dengan keluarga Dai. Jadi, benda yang mereka pegang kali ini hanyalah alat pijat kaki dan peralatan makan. Hasilnya, saat itu mundur berakhir, keluarga Dai terjebak dalam keputusasaan. Kita di rumah, mereka bertiga saling menyalahkan. Kenapa tidak ambil senjata? Apakah kita harus mati begitu saja? Tak lama kemudian, Dai teringat padaku. Dia meneleponku. Dazi, kau ada di sana? Apa yang kau pegang? Kami tidak mendapatkan senjata. Demi hubungan kita selama ini, selama bertahun-tahun ini, kau seharusnya melindungiku, kan? Aku tersenyum. Tidak masalah. Tapi kalian harus datang sendiri ke peternakan. Kemampuanku ada kaitannya dengan peternakan. Aku tidak bisa keluar. Keluarga Dai langsung setuju. Mereka bilang akan sampai dalam setengah jam. Aku pun segera memeriksa kemampuan khususku. Saat itu sangat sederhana. Ini adalah versi yang ditingkatkan dari Life After. Sistem terminal. Sayuran di halaman. Semuanya bisa berubah menjadi makhluk energi. Yang lebih hebat lagi, hewan-hewan di halaman juga bisa berubah menjadi makhluk energi. Dan mereka bisa menghasilkan benih untuk tumbuh sendiri. Asalkan diberi waktu, aku akan punya pasukan sayur dan hewan sendiri. Saat aku sedang mempelajari datanya, ponselku benar-benar berbunyi. Sebuah grup chat muncul, di sana tertulis aliansi penyintas. Melihat foto profil ketua grup, aku pun terdiam. Orang ini bukan orang baik. Dulu aku pernah berebut persediaan makanan dengan mereka. Setelah mereka kuat, mereka bergabung dan menjebakku hingga mati. Tapi grup sekarang terlihat damai. Semua orang sedang menukar persediaan makanan. Hanya saja, seekor ayam energi melompat keluar, lalu ibu ayam itu mengepakkan sayapnya. Potongan paha ayam goreng jatuh ke lantai. Ayam jantan besar yang datang terus mematuk. Potongan paha ayam crispy keemasan jatuh ke piring. Aku pun memotretnya dengan puas, lalu mengirimkannya ke grup. Tanpa perlu bersusah payah, aku akhirnya bisa bebas makan burger. Bro, kamu mau jual burgermu?
Seseorang mulai bertanya di grup. Bukannya aku tak mau membantu, tapi mereka sama sekali tak bisa datang ke peternakan. Alasan aku membiarkan ayam itu datang, karena aku tahu di jalanan ada banyak zombie. Saat ini, ayam yang masuk ke grup chat tadi mulai berbicara di grup, burger bisa dibeli, tapi uang sudah tak ada gunanya. Gunakan persediaan lain untuk menukarnya. Kami butuh sebuah mobil untuk suplai burger selama 100 hari. Tukar satu mobil, orang-orang di grup marah. 100 hari burger, hanya untuk sebuah mobil. Kalian gila ya? Ayam itu menjawab dengan sombong. Terserah mau atau tidak. Justru kakak ini yang punya burgernya, tapi akulah yang memegang kendali. Apa kataku, itu yang berlaku. Semua orang di grup terdiam. Pada akhirnya, ada yang setuju dengan harga Dai. Dai langsung mengirimiku pesan. Bos, kami segera pergi mengambil perbekalannya. Aku mengangguk. Ayolah, aku akan menunggumu. Sementara itu, di luar sudah mulai muncul zombie. Datu Chai sudah menjadi ahli kemampuan, mampu menahan serangan zombie sendirian. Dalam sekejap, dia berhasil melenyapkannya. Beberapa zombie langsung hancur berantakan. Aku segera memberi perintah. Tingkatkan kewaspadaan, usir mereka semua. Akhirnya, usir mereka semua sampai ke gerbang. Tak lama kemudian, akhirnya terdengar suara mobil dari kejauhan, beserta suara gerombolan zombie. Mereka datang. Aku memperhatikan rerumputan di luar peternakan dengan saksama. Luyu sedang bersembunyi di dalam rumput itu. Dia juga mengincar perbekalanku. Hanya saja, sebelum Luyu memahami kekuatan lawannya, dia tidak akan gegabah bertindak. Lagi pula, karena pekerjaan khususnya sebagai petugas keamanan, senjata kemampuannya adalah alat kejut listrik. Aliran listrik yang dihasilkan sangat kuat, bisa langsung membunuh orang. Inilah dasar baginya untuk membangun timnya nanti. Karena Luyu tidak akan menyerang dulu, aku pun mulai membuat rencanaku sendiri. Jangan terlihat terlalu kuat. Jika tidak, Luyu akan takut. Kalau ingin balas dendam, entah kapan jadinya. Gerbang peternakan perlahan terbuka. 2 anjing di pekarangan sudah berevolusi menjadi binatang buas bertanduk besar. Itu adalah monster super setinggi 3 meter lebih. Seiring dengan aroma yang dipancarkan monster-monster di pekarangan, kawanan zombie mulai mundur dan malah menuju ke arah Dai. Agar bisa melihat keributan yang terjadi, aku langsung mengirimkan panggilan video ke Dai. Dai, kalian sampai di mana? Di video, Dai tampak ketakutan. Dia sedang bertarung melawan zombie di dalam mobil. Butuh waktu sejenak untuk mengingatku. Dashizai, cepat tolong kami. Kami dikepung oleh zombie. Dokter, paha ayam yang kuberikan ini mengandung obat penenang. Bukannya aku tidak mau menolong, tapi kalau aku meninggalkan peternakan, kemampuanku jadi tidak berguna. Kalian hanya perlu berlari melewatinya, maka aku bisa menyelamatkan kalian. Saat Dashizai memutar bola matanya, keluarga mereka bertiga berusaha berjuang melawan zombie. Mereka menyeret Dashizai ke tengah kerumunan zombie, mendorong Dashizai ke arah zombie. Melihat Dashizai dicabik-cabik zombie, dia malah membawa putranya lari ke taman. Pemandangan ini sungguh kejam. Dashizai terhadap suaminya sendiri begitu tega dan kejam. Orang ini harus mati. Di taman tidak ada hewan maupun tumbuhan, hanya ada rumput. Sehelai rumput menarik mereka keluar taman. Melilit Dashizai dan suaminya yang putus asa, Dashizai berteriak di dalam video, "Kami sudah sampai di pintu. Tolong aku." Aku tertawa pelan. "Kalian masuk dulu, baru aku bisa menolong kalian." Saat bicara, aku melihat rerumputan menyeret mereka mendekati zombie. Sebelum mereka mati, mereka bahkan tidak sadar bahwa mereka dijebak olehku. Melihat mereka dicabik-cabik zombie, aku pun menghela napas lega. Hati merasa jauh lebih lega. Menunggu kalian. Aku melihat zombie di taman dari kejauhan dan tersenyum. Aku menenangkan taman itu kembali. Tak lama kemudian, zombie itu sampai di kamarku. Sambil bergerak, aku benar-benar tidak bergerak. Aku terus melemparkan paha ayam goreng renyah dari ruanganku. Anggap saja paha ayam ini sebagai umpan. Begitu mereka kenyang makan, aku baru melemparkannya lagi. Umpan ini sangat menarik. Sepanjang hari tidak bergerak sedikit pun, sampai tengah hari keesokan harinya, barulah dia keluar dari sana dengan teratur. Liu menghabisi zombie itu, berjalan masuk ke dalam manor dan berdiri di pintu. Coba katakan, kamu pengguna kemampuan makanan kan? Bagaimana kalau kita bekerja sama? Bisa jadi persediaan, bisa jadi tameng, dan di saat kritis, bisa jadi umpan. Benar kan? Liu tersenyum lebar. Dia memang berpikir begitu. Di hari kiamat ini, orang tanpa kemampuan bertarung tidak punya hak asasi. Dia tidak berpura-pura lagi. Jangan coba-coba. Atau apa kamu pikir? Kamu, si pengguna kemampuan makanan, bisa mengalahkanku?
Aku tertawa. Siapa bilang aku pengguna kemampuan makanan? Detik berikutnya, sesosok tubuh raksasa muncul. Di belakang Liu, anjing raksasa seperti singa, mutan sapi setinggi 3 meter, dan monster-monster lainnya, semua bawahan muncul. Melihat Liu dengan tatapan membunuh, aku langsung mengirim pesan di grup. Dunia setelah kiamat, 10.000 zombie mengepung, Manorku akan menjadi tempat bagi setiap penyintas. Pelabuhan perlindungan terakhir.